Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabib pun salam dunia pertanian. Perkenalkan, nama saya Alima Maulidia Suri. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana Metro yang mengampu mata kuliah dasar fisiologi tanaman. Dasar fisiologi tanaman adalah mata kuliah wajib dengan 3 SKS, yaitu 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Fisiologi tanaman mengajarkan mahasiswa untuk dapat mengetahui dan menjelaskan terkait metabolisme yang ada di dalam tubuh tanaman, baik secara individu ataupun secara komunitas. Saya adalah salah satu peserta pekerti gelombang 4 pada tanggal 29 April sampai dengan 7 Mei 2024. Alasan saya mengikuti pekerti yaitu untuk menambah pengetahuan dan penguatan di bidang pengajaran dan di bidang keterampilan dalam mengajar baik secara tipek atau berbasis teknologi. Demikian rangkaian pembelajaran yang akan saya paparkan pada mata kuliah fisiologi tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Meskipun udah sore ya. Jadi kita mau pembelajaran mengenai pengamatan variabel pertumbuhan tanaman. Nah, sudah pada tahu ya apa itu pertumbuhan tanaman? Oke, jadi untuk skenario pembelajarannya, sebelum kita mulai, maka saya mau absen dulu. Kayaknya banyak yang nggak masuk ini. Oke, Anissa Rahayu, C. Putri Adelia, Eka, Putri Maisara, Stefani, Dwi Hera, Nadia, Eka Cindy, Jumina, Novi Asih, Agung Ayu, Minda, Uswatun Hasana, Tiara Alif, Yogi Prasetyo, Dimas, Made Ferry, Andi Putra, Ide Bagus, Aji Indra, Alfia. Oke, sudah dipanggil semua ya? Oke, jadi untuk kegiatan kita kali ini kita akan mempelajari tentang pengamatan variabel pertumbuhan tanaman. Untuk skenario pembelajarannya yaitu 100 menit ya. Kita akan mulai dengan pendahuluan 20 menit,
belajar biologi ya? Iya. Oke, apa yang dapat kalian tangkap dari setelah melihat video itu? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Apa Galus? Jadi kalau dari video tadi itu merupakan suatu proses pertumbuhan tanaman. Iya, apa yang terjadi? Jadi pertama itu biji yang ditanam, lalu selanjutnya akan mengalami proses perkecambahan. Ya. Setelah itu yang awal muncul itu ada akar, lalu selanjutnya batang, kemudian nanti batang itu kan akan tembus tanah. Setelah melewati permukaan tanah, baru biji itu akan membuka lalu muncul daun. Iya. Ada yang lain? Ayo tunjuk tangan. Gimana ada? Dari bentuknya akar tersebut dia akan menculang kemudian ke batang, lalu dari batang itu baru keluar daun, dari daun itu lalu pertumbuhannya menjadi ada tumbuhnya munculnya bunga, Ya. lalu pembentukan buah. Ya. Yang lain? Novi gimana? Jadi setelah dia sendiri tadi prosesnya kan proses pertumbuhan tanaman. Pertama itu perkecambahan, itu bentuknya akar, terus batang, lalu batang muncul di permukaan tanah dan selanjutnya muncul daun. Setelah muncul daun, tanaman memasuki fase vegetatif yaitu kebanyakan daun, batang, dan akar. Ya, sudah hampir mendekati. Yang cowok-cowok ini gimana nih? Oh, gimana? Gimana DPI? Dibantu teman sebelahnya? Dibantu dengan sesuatu? Apa yang dapat kalian tangkap dari setelah melihat video ini tadi? Tadi terjadi proses apa? Yuk, gimana? Tadi tanamannya mengalami peningkatan. Jadi kalau kita nanam, yang pertama apa yang muncul? Mbak Dewi? Apa beli setelah kita nanam, kemudian muncul apa? Organ tanamannya. Selain itu, muncul apa dulu yang bagian paling bawah? Ya, jadi yang pertama itu adalah munculnya akar. Setelah akar dia akan muncul batang.
Jadi proses pertumbuhan tanaman itu artinya tidak bisa berbalik. Jadi dia bersifat irreversibel. Jadi kalau kita melakukan pengamatan pertumbuhan tanaman, misalnya tinggi tanaman, tanamannya berarti nggak bisa kecil lagi. Tadi sudah dijelaskan di video bahwa tanamannya dia ditanam dari bibit, kemudian dia akan tumbuh menjadi akar, setelah itu akan muncul kotiledon, berdaun dua. Nah, kemudian itu akan muncul daun. Nah, setelah daun dia akan menjadi bunga. Nah, setelah itu dia tidak akan kembali lagi. Jadi dia kecil itu tidak akan kecil. Artinya dia ada peningkatan. Jadi kalau tidak ada peningkatan itu artinya tidak mengalami apa? Pertumbuhan. Oke. Jadi konsepnya itu konsep pertumbuhan tanaman. Oke, seperti yang kalian lihat. Nah, dari tanaman tomat, tanaman tomat. Nah, ini namanya proses pertumbuhan. Nah, ini namanya proses pertumbuhan. Ini dimulai dari akar itu akan mengalami perkecambahan. Proses yang paling awal itu namanya proses perkecambahan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah proses pertumbuhan yang kedua akan mengalami pembentukan kotiledon. Nah, ini. Jadi ciri dari kotiledon itu adalah dia punya daun dua. Jadi ini bukan daun namanya. Namanya adalah kotiledon ini. Jadi kalau kita tanam pakcoy itu jelas ada kotiledon yang paling bawah. Dia akan semakin lama dia akan mati ininya, semakin hilang kalau dia tanamannya sudah dewasa. Nah, kemudian ini akan mengalami pertumbuhan sampai dengan munculnya bunga. Setelah itu akan mengalami buah. Nah, ini sudah paham? Jadi gimana kesimpulannya untuk pertumbuhan tanaman? Coba disimpulkan materi apa tadi kesimpulan dari saya? Jadi
berat segar. Ini jenis pengamatan yang destruktif. Pengamatannya ada destruktif dan ada non destruktif. Apa perbedaannya setelah kalian melihat? Kalian mungkin juga di sini ada yang sudah pernah melakukan dan sudah pernah membantu kakak tingkat kalian. Oke. Sudah pernah ya? Sudah tidak sih? Oke. Nah, jadi pengamatan itu ada dua tipe. Ada fase destruktif dan ada fase non destruktif. Nah, fasenya yang pertama itu adalah merusak tanaman. Kemudian yang non destruktif tidak merusak tanaman. Oke, kalian kemarin sudah ada yang mempraktekkan untuk terkait ini? Nah, jadi untuk ciri tanaman atau kelompok tanaman yang dikatakan pengamatan destruktif itu apa? Sesuatu jenis pengamatan yang tidak dirusak, yang sudah pernah dilakukan. Maaf, yang destruktif itu kan artinya merusak tanaman. Nah, itu apa? Pengelompokannya apa? Yang sudah pernah dilakukan di lab? Apa kemarin? Terus? Pengamatan itu termasuk pengamatan apa? Destruktif. Ya. Setelah itu apa lagi? Ya, jangan keroyokan dong. Angkat tangan. Yuk, yang berani. Ya, gimana? Adel? Melakukan pengopenan itu menimbang bobot kering tanaman itu dari batang, akar maupun daun. Ya. Terus itu menimbang bobot segar, Ya. nimbang batang lagi, daun sama akar. Ya. Oke, ada yang lain? Novi gimana? Jadi setelah jawaban Anda itu ditambahin kita mengukur luas daun. Ya. Nah, jadi untuk pengamatan destruktif itu artinya kita pengamatan yang merusak tanaman. Nah, gimana cara merusaknya atau apa yang diamati? Jadi setelah tanaman itu yang akan kita amati, kita bawa ke lab. Selanjutnya kita bersihkan, lalu kita amati. Nah, kemudian kita potong bagian apa saja yang dipisahkan? Kemudian kita amati untuk terkait luas daun, kemudian bobot kering, bobot segar. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi kalau ada soal, misal nih nanti bisa ujian, saya tanyakan. Nah, jadi parameter yang paling penting dalam pengamatan pertumbuhan tanaman. Nah, itu apa? Kalau menurut kalian itu yang paling penting apa? Pengamatan apa coba? Robi, gimana Robi? Pengamatan yang paling penting yang menurut Robi ketahui di antara tinggi tanaman, kemudian jumlah daun, luas daun, bobot kering. Ayo, apa coba? Oke, yang paling penting apa? Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua apa? Hera apa Hera? Yang paling penting di antara teman-temannya selain luas daun. Ya, oke. Jadi jawabannya sudah benar semua ya.
kuncinya adalah di tanaman ini. Pengamatan luas daun dan bobot kering. Ini paling penting. Karena apa? Karena dia akan berhubungan dengan penyerapan cahaya matahari yang akan menunjukkan efisiensi fotosintesis. Setelah itu tanaman akan mengalami peningkatan atau penambahan dari biomasa. Makanya luas daun dan bobot kering itu sangat penting untuk diamati. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pengamatan yang kedua itu ada non-destruktif. Oke. Non-destruktif itu non ya, non artinya apa? Tidak. Non-destruktif artinya tidak merusak tanaman. Jadi tanamannya itu tidak kita rusak. Ada pengamatan apa saja yang sudah pernah kita lakukan? Ya, oke, yang sudah pernah kita lakukan ini tanaman, bulan daun, bulan cabang, diameter. Nah, ini juga penting. Tapi yang paling penting adalah luas daun dan bobot kering. Setelah kita melihat ini, menurut kalian pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun dan kawan-kawan itu penting atau tidak? Penting. Ya, apa kegunaannya? Ada yang tahu apa kegunaannya dari kita melakukan sebuah pengamatan? Untuk mengetahui apa kita mengamati tinggi tanaman, jumlah daun, yang kalian sering buat grafik itu namanya apa? Mengumpulkan data. Ya, kemudian yang lain? Gimana lalu? Untuk mengetahui grafik apa? Grafik peningkatan perubahan. Jadi gunanya kita mengukur ini untuk melihat dan di mana peningkatannya terkait parameter-parameter yang kita akan kita buat namanya grafik yang akan membentuk kurva apa namanya di dalam pertumbuhan tanaman yang bentuknya S, membentuk kurva. Dulu sudah pernah ya dipelajari di dalam biologi, membentuk kurva sigmoid namanya. Kurvanya namanya kurva sigmoid. Oke, jadi tujuan kita mengamati ini itu untuk mengetahui penambahan dari pertumbuhan tanaman itu melalui kurva sigmoid. Oke, Robi ada yang mau ditanyain? Oke, jadi ada dalam pengamatan itu tanaman program ya, tanaman program dan ada tanaman sampel. Kemarin kalian sudah membuat yang namanya tanaman sampel. Apa itu tanaman sampel? Jumina. Jumina, apa tanaman sampel? Diamati satu panen. Ciri-cirinya?
Dia sampai fase vegetatif maksimum. Nah, maksudnya apa? Ada yang tahu ini fase vegetatif maksimum? Ya, gimana? Tanaman mengalami pertumbuhan daun yang subur, peningkatan jumlah cabang, dan perkembangan akar yang kuat. Ya. Ciri-cirinya apa? Ada yang tahu di sini fase vegetatif maksimum? Perbedaan antara vegetatif dan generatif. Sebelahnya Ustaz tuh siapa namanya? Saya belum hafal semua nama-nama semester 2 ini. Sudah dibantu sama Ustaz tuh sama Novi. Atau sama ibunya.
Rofi gimana? Dulu waktu SMA pernah praktik biologi atau bukan dari jurusan biologi? Bukan. Oh, bukan. Yang sudah pernah belajar biologi coba tunjuk tangan siapa yang biologi? Yang biologi. Ini namanya siapa ya? Doni. Ayo Doni. Gimana Doni? Gimana dulu pernah? Atau di SD lah, kalian dulu pernah belajar apa dulu? Di SD dulu pernah belajar apa? Ya lo udah pernah belum? Belum? Jurusan apa dulu? Oh IPS. IPS semua di sini? Ya. SMK mana? Oke. Tiara, udah pernah belum? Belum ya? Oke, jadi dulu waktu kita belajar biologi ya. Nah, jadi kita biasanya itu menanam misalnya kacang hijau. Ya, kacang hijau, kemudian kita amati gimana pertumbuhannya. Pernah nggak? Atau praktek sama Bu Windu udah pernah belum? Belum. Ya. Sama Pak Kudus kemarin kayak mana? Kayak mana konsep pengamatan pertumbuhan tanaman kalian waktu kalian menanam jagung sama Pak Kudus? Coba ceritakan pengalamannya. Dela dulu Dela. Yang pertama mengukur dengan tanamannya Bu. Ya. Terus habis itu pengamatan visualnya, apakah itu ada patogen atau apa yang di dalamnya. Jika ada patogen atau yang lain, kita bisa melaporkan ke dosennya untuk memberikan pestisida ataupun pupuk alami Bu. Oke. Yang lain gimana? Coba saya belum pernah mendengar suara merdu dari Lina. Ya Lina. Kayak mana? Dulu pengalamannya Rafikum sama Pak Kudus. Jadi awal aja. Jadi yang pertama itu kan kita mengukur tinggi tanaman, terus kita melakukan pemupukan, ya. Kita juga menghitung jumlah daun. Kemudian kalau misalkan dia udah tumbuh bunga jantan, nah itu dipotong begitu Bu. Yang cowok-cowok, diem aja nih. Ayo, salah satu perwakilan. Di Mas ini. Mas ini, siapa namanya nih? Ke belakang ya Robi. Ya, dia kedua. Dulu kayak mana dulu pengalaman prakteknya?
Andi, ya Andi. Andi, Andi. Ya, dua boleh, satu boleh. Berdua nggak apa-apa, dia agak kecil. Yang lain coba nanya. Ya, tanaman dikotil. Ciri-cirinya pertama biji. Dikotil memiliki dua ring biji katiledon yang terpisah saat bercambah. Contohnya kacang tanah, mangga, alpukat, dan mawar. Biji monokotil memiliki satu ring biji katiledon yang tidak terpisah saat bercambah. Contohnya padi, jagung, pisang, dan anggrek. Akar. Pada akar dikotil memiliki akar tunggal, yaitu akar utama yang besar, dan dari situlah akar-akar lain bercabang. Contohnya mangga dan pohon jati. Pada akar monokotil memiliki akar serabut, yaitu banyak akar kecil yang sama besarnya. Contohnya padi dan rumput. Pada batang dikotil memiliki kambium, yaitu jaringan yang kemungkinan pertumbuhan batang ke arah diameter. Batang umumnya bercabang dan memiliki ruas-ruas, contohnya pohon kelapa dan pohon mangga. Batang monokotil tidak memiliki kambium, sehingga batangnya tidak tumbuh ke arah diameter dan umumnya tidak bercabang. Contohnya itu bambu dan tebu. Daun dikotil memiliki tulang daun yang mempelajari, menjadi atau menyirit, yaitu urat daun utama bercabang dari pangkal daun dan menyebar ke seluruh daun. Contohnya mangga dan tebu. Monokotil memiliki tulang daun sejarah, yaitu urat daun utama sejajar dengan tepi daun. Contohnya padi dan jagung. Bunga dikotil memiliki jumlah organ bunga yang kelipatan 4 atau 5. Contohnya 4, 5, 8, 10, dan seterusnya. Monokotil memiliki jumlah organ bunga yang kelipatannya, contohnya 3, 6, 9, dan seterusnya. Contoh tumbuhan dikotil: kacang tanah, mangga, alpukat, mawar, kedelai, kapulaga, pohon jati, kelapa, bunga matahari, kamtoro, putri mayu, jengkol, kakao, cabai, tomat, dan lain-lain. Monokotil: padi, jagung, pisang, anggrek, bambu, tebu, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kelapa sawit, dan lain-lain. Ya. Ada yang mau nanya enggak? Cukup? Satu lagi, siapa yang berani? Yuk. Yang berani. Ya. Namanya Vika. Ya. Tapi saya menghafal. Lagi ya? Monokotil dan dikotil adalah dua kategori tumbuhan yang dibedakan berdasarkan jumlah biji yang mereka miliki. Tumbuhan monokotil memiliki biji tunggal, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki biji bertepi 2. Perbedaan lain antara keduanya terlihat pada struktur akar, daun, dan batang. Tumbuhan monokotil memiliki akar yang berbentuk serabut,
Perbedaan ke-9, tipe daun. Tulang daun pada tumbuhan monokotil sejajar, sedangkan tulang daun pada tumbuhan dikotil menjadi atau menyirip. Contoh dari tumbuhan monokotil termasuk jagung, kunyit, jahe, anggrek, pisang, nanas, kelapa. Contoh tumbuhan dikotil yaitu tanaman bergetah seperti tanaman karet, pohon jarak, tumbuhan kacang-kacangan seperti kedelai, cabai, tomat, bunga matahari, lantoro, putri malu, jengkol, kakao. Terima kasih. Jadi kami ya. Jelas? Jelas. Oke, sudah pada benar semua ya? Oke. Oke, jadi kita akan lanjutkan mengenai parameter pengamatan. Jadi parameter tinggi tanaman. Oke, tinggi tanaman itu ada tinggi tanaman monokotil dan ada di kotil. Yang membedakan kalau untuk monokotil itu dia mempunyai daun yang panjang. Jadi daun-daun yang monokotil itu dia panjang. Misalnya jagung, kemudian peti, tebu, yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian ada tanaman dikotil. Nah, dikotil itu dia tanaman daunnya yang biasanya dia banyak, kemudian dia kecil-kecil. Nah, itu ciri-cirinya. Untuk pengukurannya itu ada bedanya. Nah, ini nanti akan kita ujikan ya secara langsung, nanti satu persatu. Nanti kita ujian kemungkinan 3 minggu lagi lah. Nah, itu ada pengujian tinggi tanaman. Nanti akan kita ujikan bagaimana cara mengukur tinggi tanaman yang monokotil dan dikotil. Untuk yang tinggi tanaman monokotil, itu caranya itu diamati sampai dengan ujung daun yang tinggi. Nah, ini artinya apa? Daunnya disebutkan. Jadi daunnya yang disebutkan untuk tanaman monokotil. Nah, kemudian kalau yang tinggi tanaman dikotil, itu dia tanamannya biasanya daunnya banyak dan kecil-kecil. Nah, ini itu cara pengamatannya diamati sampai titik tumbuh. Titik tumbuh itu sampai sini sebelum munculnya bunga. Nah, jadi perbedaannya kalau monokotil itu tanamannya panjang-panjang. Nah, ini daunnya kita suburkan. Jadi kalau kita nanam jagung, itu daunnya kita suburkan. Atau tanaman pakcoy, itu kan tanamannya daunnya juga agak lebar. Itu tinggi tanamannya disuburkan. Kemudian kalau untuk tanaman kacang hijau, bunga matahari, nah ini diamati dengan cara menyesuai titik tumbuh. Jadi titik tumbuh itu di sini sebelum munculnya bunga atau daun yang paling kecil, tempat munculnya tunas, itu namanya titik tumbuh. Sudah jelas perbedaannya? Ini besok kita ujiannya ini, ujiannya secara langsung ya, ujian praktek untuk pengamatan tinggi tanaman dikotil dan monokotil. Oke, nanti secara acak akan kita undi. Nah, ini yang pertama itu parameter tinggi tanaman. Sudah jelas? Sudah. Paham? Ada yang masih bingung? Nanti ujian nggak bisa? Ini ujiannya beneran ya? Iya. Kemudian nah,
jumlah daun itu dengan cara mengukur atau menghitung banyaknya daun semuanya, daun yang sudah membuka sempurna. Apa itu membuka sempurna? Membuka sempurna itu yang mana? Membuka sempurna yang belum menjawab siapa? Kira-kira gimana? Sempurna itu daun yang dia sudah mekar semuanya, bukannya nggak ada yang tertutup gitu. Iya. Jadi dia sudah membuka sempurna itu artinya dia daunnya sudah mekar, sudah lebar-lebar. Kalau daunnya tertutup, itu perlu nggak kita amati? Ada yang perlu, ada yang tidak. Ayo, yang perlu siapa? Jadi ada yang perlu, ada yang tidak. Jadi kita apa namanya untuk pengamatan daun itu kalau jumlah daunnya atau daunnya itu dalam kondisi, misalnya daunnya masih berada di dekat tubuhnya, biasanya dia lagi kecil, ya karena dia belum membuka, itu dia tidak perlu diukur. Jadi kita abaikan. Nanti diukurnya itu setelah membuka sempurna. Kemudian jumlah cabang. Jumlah cabang, tanaman-tanaman yang bercabang itu dari banyaknya cabang. Jadi banyaknya cabang kita amati. Kemudian ada luas daun. Sudah pernah praktek luas daun? Sudah. Nah, luas daun itu dapat diamati dengan berbagai metode. Ada namanya metode area meter. Ini menggunakan
Open, cari filenya. Open. Ya, open. Buka open. File, open. Ya. File, open. Langsung diklik gambarnya. Yang bagus dikit lah gambarnya, pilih. Ya. Oke. Lalu open. Nah, ini bentuk daunnya. Terus Setelah itu kita apa yang dimasukin ya? image langsung Description color ya. setelah itu oke udah Oke. Kemudian ke image lagi ke image color lalu di oke setelah itu ke shift lagi image. lagi Terus apa? Histogram. histogram
2 color, kemudian increase 16, kemudian increase histogram. Kita pilih. Jadi yang pertama adalah decrease, jadi decrease ini. Kemudian kita pilih 2 color, kemudian increase, terus kita pilih 16 color ini. Kemudian histogram. Histogram itu ini. Histogram. Kita cari nanti berapa datanya. Nah, untuk penulisan ini tadi masih data pixel. Jadi kita masih data pixel. Untuk luas daunnya, nah itu menggunakan rumus. Jadi sama dengan pixel dikali 2,54 kuadrat dibagi DPI kuadrat. DPI kuadrat. Misal tadi yang banyak, kemudian 6 kali, kemudian dibagi DPI kuadrat. DPI-nya 300 kuadrat. Yuk kita hitung. Kita mau hitung luas daun. Dari image, kemudian decrease color, kemudian image, kemudian wide open, ini aja. Image, kemudian decrease color, 2 color dan kita pilih. Kemudian image, kemudian increase, 16 color, kemudian image, histogram. Nah, kita lihat adalah indeksnya itu adalah DPI. DPI-nya itu adalah indeks. DPI-nya ini. Ini DPI-nya 9. Ada yang miss video nggak? Nggak ada. Ini lupa tadi Pak ambil. Nah, jadi 98, 46, 93. Coba dihitung luas daunnya. Jadi 98, 46, 93. Kalian cari luas daunnya. 98, 46, 93. Rumusnya sudah ada belum? Iya, rumusnya tadi. Iya, pixel dikali 2,54 dikali 2,54 kuadrat dibagi DPI kuadrat. Yuk coba. Yang sudah bisa dipresentasikan dapat berapa hasilnya? Rumusnya ini rumusnya. Sudah.
Lagi data saya itu 9.869 dikali 2,54 kuadrat dibagi 300 kuadrat meter kubiknya. Hasilnya 70,581 Yang lain hasilnya sama? 70,58. Ya, itu hasilnya kuadrat apa enggak? Iya, sentimeter persegi, sentimeter kuadrat luas daun. Berarti itu dikuadratin. Iya, yang mananya? Hasilnya itu dikuadratin. Ada Kuadrat. 58. Hasilnya Berarti satunya sentimeter. sentimeter persegi. Itu adalah rumus nilai dari luas daun. Sudah bisa semua metode ekspansi pada luas daun? Sudah bisa? Sudah paham? Sudah. Sekarang kita mau ke sini. Oke, selanjutnya metode yang lain. Oke, metode yang lain. Ada metode namanya gravimetri ya. Ini metode manual. Jadi kalau kita nggak bisa menghitung secara pakai alat, kalau misalnya berbicara dengan alat, itu ada namanya metode penimbangan. Metode penimbangan. Nah itu nanti kita gambar, kemudian kita kasih pola sesuai dengan pola daun. Nah setelah itu kita timbang yang kita gambar, kemudian kita kasih kertas, ukuran kertas. Nah, ukuran kertasnya itu adalah 10 kali 10 kali 10. Nah, kemudian dikali luas dari kertas sehingga dia 100. Nah, jadi ini yang gravimetri, yang metode gravimetri itu artinya kita menggambar. Oke, kita menggambar. Jelas yang ini? Jelas. Ini kita ukur. Oke. Nah, kemudian ini panjang kali lebar. Oke. Panjang kali lebar ini. Panjang kali lebar biasanya ada beberapa dosen yang tidak yang menyarankan ya, menyarankan pakai metode panjang kali lebar. Nah, gimana cara mengukurnya? Nah, jadi nanti kita amati. Nah, misalnya ada daun, kemudian kita ukur panjangnya berapa, kemudian lebarnya
kemudian akar dan batang. Apa bobot tegas? Bobot tegas itu ada dua, ada bobot tegas tajuk dan ada bobot tegas akar. Tajuk itu apa? Tajuk, ayo. Bobot tegas tajuk. Yuk, sama. Ya. Kemudian ada bobot tegas akar. Kita amati. Bobot tegas akar. Kemudian ada bobot kring. Ada bobot kring, namanya bobot kring akar, dan ada bobot kring tajuk. Tadi bobot tegas pakai apa? Ukurnya? Ya. Alatnya namanya apa? Ya. Kalau bobot kring, apa nama alatnya? Apa nama alatnya? Bobot kring. Terus setelah itu sampai bobot yang konstan. Apa itu konstan? Gimana caranya supaya konstan? Coba jelaskan. Maju dulu lah, yang ingin tahu. Bisa nggak? Jumina. Ayo Jumina, maju di depan. Merah ya? Belakang merah siapa? Amanda. Amanda, ayo Amanda. Yuk. Hah? Yuk Bella. Yuk jelasin cara pengukuran berat kering. Aku di sini aja, sini lah. Nah, bagaimana biar bobot keringnya itu konstan? Yang pertama itu kita mengenalnya menggunakan di mana hari. Habis sebelumnya itu kalau batangnya tebal, krem, biar jadi cepat. Lalu dimasukin offline. Lalu yang kedua, setelah itu kita masukkan oven lagi. Lalu dimasukkan lagi bagaimana biar ayamnya sama. Jadi konsep itu adalah angka sama dari awal dan juga akhir. Ada namanya rasio akar tajuk dan rasio akar. Nah ini rumusnya. Bobot kering akar dibagi dengan bobot kering tajuk. Kalau rasio untuk akar, bobot kering tajuk dibagi bobot kering akar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Berapa menit Mas Prayoga? Kurang berapa menit? Kita masih berapa menit? Sampai jam 30. Oke, kemudian kita mau ini ya. Tugas kalian kan udah ada kelompoknya, kelompok kartu. Nah, jadi ini buat tes. Nah, jadi nanti besok dan minggu depan. Jadi ada pengamatan namanya analisis pertumbuhan tanaman. Ada pengamatan secara individu dan
sebelahan. Nah, jadi luas daun yang ada kemudian disebelahin dengan data berat V. Berat V-nya berat V total. Kemudian kalian hitung indeks luas daun laju pertumbuhan tanaman dulu. Nanti saya share ini ya filenya. Laju pertumbuhan tanamannya dulu dengan rumus ini namanya IN ya. LN itu artinya log W2 min LN W1 dibagi T2 min T1. Nah, ini artinya W itu adalah berat V total. Nah, jadi datanya harus di dalam satu Excel itu ada luas daun dan berat V. Jelas belum yang ini? Menghitung laju pertumbuhan tanaman. Oke, kemudian ada laju asimilasi bersih. Laju asimilasi bersih. Nah, selain laju pertumbuhan tanaman, ada laju asimilasi bersih dengan rumus ini. W2 min W1 dibagi T2 min T1 dikali LN LA2 min LA1 dibagi LA2 min LA1. W itu artinya berat V total. Nah, LA itu artinya luas daun. Nah, sehingga data Excel tadi kalau sudah dijadikan satu, nah itu tadi itu bisa langsung diproses. Bisa tiga-tiganya. Ini rumus LAB. Ini yang ada IN ini itu adalah rumus Excel formula. Jadi sama dengan LS. Kemudian list area duration. Enggak. Jadi yang dicari adalah laju pertumbuhan tanaman, kemudian laju asimilasi bersih, sama indeks luas daun ILD. Iya, waktu itu artinya minggu. Sebenarnya kita ada tiga minggu ya. Nah, jadi nanti yang dikurangin adalah apa, minggu kedua dikurangi dengan minggu ke-1, minggu ketiga dikurangi dengan minggu kedua. Nah, kan cuma 3 kali pengamatan. Nah, kemudian laju pertumbuhan tanaman ini satu seperti A dikali W2 min T1 dibagi T2 min T1. Jadi kebalik ya. Oke, jadi tugasnya saya ulang lagi. Yang pertama adalah yang satu tadi sama yang satu. Yang pertama adalah laju asimilasi bersih. Rumusnya ini. Kalau dia T, LAB-nya berarti kita ada 2 ya. Karena minggu kedua dikurangi minggu ke-1. Kemudian minggu ketiga dikurangi dengan minggu ke-2. Jadi LAB-nya dia ada 2. Rumusnya ini. Jadi nanti kalian buat LAB-nya itu ada 2. Paham nggak? Ya, LAB-nya 2. LAB dari laju minggu kedua dikurangi minggu ke-1. Kemudian LAB dari minggu ketiga dikurangi minggu kedua. Jadi datanya ada 2 nanti. Oke. Kemudian ada LPT, laju pertumbuhan tanaman. Nah, ini ada 1/GA dikali W2 min W1 dibagi T2 min T1 yang sama rumusnya. Nah, jadi 1